Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 11 September 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Daniel 1 ayat 6 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema berpengaruh positif. Karena tugas panggilan yang diemban sesuai karunia yang dimiliki, bergaul dan tinggal bersama dengan mereka yang berbeda suku, agama, budaya, bahasa, dan berbagai perbedaan lainnya tidak terelakkan, bahkan menjadi kebutuhan pada zaman ini. Apalagi bagi mereka yang sering berpindah tempat tinggal. Maka betapa pentingnya menjaga agar iman kepada Tuhan tidak goyah karena keadaan. Daniel dan kawan-kawan meninggalkan Yehuda dan tiba di Babilonia atas perintah raja yang menginginkan para pemuda yang cakap, gagah, pintar, dan keturunan bangsawan berada di negaranya. Mereka dididik untuk kelak dapat dipekerjakan di istana, membantu mengelola kerajaan Babilonia. Tentu hal tersebut tidak dapat ditolak. Demikian juga ketika harus berganti nama sesuai nama dewa-dewa Babilonia dan menerima berbagai pembekalan selama 3 tahun sebagai usaha memperlengkapi dan merubah mereka menjadi Kasdim. Mereka juga sebagai upaya menghilangkan identitas mereka sebagai orang Israel. Jadi bergaul dengan yang lain dan bekerja di wilayah lain serta dididik dengan cara lain tidak dapat dielakkan. Yang tidak mau dikompromikan oleh Daniel adalah makan makanan dan minuman anggur raja. Mengapa? Karena dengan makan makanan dan minum anggur raja, itu berarti mereka turut menyembah berhala. Sebab mungkin makanan tersebut telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Daniel telah bertekad tidak akan mencemari dirinya dengan yang najis, walaupun mereka berada di lingkungan asing dan menerima didikan yang berbeda. Daniel bersama kawan-kawannya tetap ingin hanya percaya dan menyembah Allah.
Tuhan menyertai Daniel dan kawan-kawan dan memberi kemampuan yang luar biasa, sehingga mereka tetap dicari karena dibutuhkan untuk berperan di dalam istana raja. Seperti halnya Daniel dan kawan-kawannya, Tuhan pasti menyertai dan memperlengkapi kita sehingga berguna serta berpengaruh positif bagi orang lain. Karena itu, mari kita tetap percaya, menyembah dan mengandalkan Allah yang memang mampu menolong kita semua. Doa pagi ini, Tuhan bimbinglah kami untuk yakin bahwa Tuhan ada dan menyertai di perjuangan kehidupan kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.